Nah, maksud saya gini Pak, Bapak bisa bikin takjub Allah apa dengan cara apa? Satu, baca Quran. Kita nggak bicara hafiz Quran, baca Quran. Hafiz nomor 9, baca Quran. Baca Quran, tapi bacanya jam 00. Jam 00 senyum, mandi, pagi, tahajud, baca Quran. Coba lo terangin yang tadi malam gue kirimin tengah malam, buta. Gue kirimin, apa dasarnya baca Quran? Tadi malam kan gue kirim? Iya. Ayo. Iya, jadi Saya nyari bahan tuh buat besok pagi apa nih bahannya nih. Soalnya 100 juta kan, satu orang bahannya mesti up to date. Coba terangin. iya, jadi dengan baca Quran itu Allah menjamin bahwa apapun yang kita lakukan akan selalu mengalami keberuntungan, tidak akan mengalami kerugian. Jadi di dalam surat Fatir ayat 29 Allah menyampaikan bahwa 3 amalan, 3 aktivitas yang hasilnya akan Allah jamin itu salah satunya adalah baca Al-Quran. Baca Al-Quran, baik itu dia paham artinya ataupun tidak paham artinya, dengan nilai yang diperoleh dari baca Quran itu pasti yakin dijamin Allah bahwa usahanya, tijarohnya lantabur, tidak akan mengalami kerugian. Ada 3 hal. Yang pertama adalah innalladzina yatlunal kitabullah, yang membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Hanya Pak Haji menekankan tadi, bacanya kapan? Bacanya tidak di siang hari, tidak, karena di siang hari kita sibuk. Maka kita Pak Haji mendasarkan di surat Al-Muzammil ayat 1-7. Dasarnya itu ada di Al-Quran ya. Di rangkaian Al-Muzammil itu di ayat yang ketiga disebutkan bangunnya, berarti bacanya kapan? Bacanya adalah nisfahu awingkus minhu qalila, separuhnya malam. Berarti jam 12 kita dipanggil oleh Allah untuk bangun sholat. Apakah harus tepat? Allah sangat bijaksana. Jadi ternyata bangunnya tidak harus tepat jam 12, karena Allah menyebutkannya adalah nisfahu awingkus, jadi separuh atau kurang sedikit. Kalau boleh lebih enggak? Boleh di ayat yang berikutnya, yaitu auzid alaihi, atau lebih sedikit. Nah, terus di situ disebutkan warotilil Qur'ana tartila. Jadi masih menyimpulkan bahwa baca Quran yang kita menjadi dekat kepada Allah karena bacaan di malam itu sangat mantap terhadap ucapan kita, bacaannya sangat mantap di malam hari dan pengaruhnya kepada jiwa sangat kuat. Maka ini rangkaian dari Al-Muzammil ayat 1-6 ini menjadi rangkaian yang Pak Haji ajarkan kepada kita semua untuk baca Qur'annya setelah bangun, mandi, sholat tahajud, witir, langsung baca Al-Quran di malam itu. Karena hajat kita ekstrim, seperti ekstrimnya orang-orang yang bersekutu di luar Allah, bersekutu dengan setan itu pun ekstrimnya di tengah malam. Bos, kalau orang mau nyantet biar mati, jam berapa mulai nyantet? Jam 00. Kan ada pelajaran nih kita. Bisa nyantet jam 12 siang. Kayak TV burak. Takutnya nggak kena sasaran. Mau nyantet suaminya malah kena istrinya. Nah, jadi nggak tanya jam 00. Bangun, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Jadi orang yang baca Quran jam 00
Ucapannya mantap. Jadi bos baru ngomong, itu gedung pasti jadi milik saya. Pasti jadi milik bos tanpa beli. Lo sekedip doang mata. Ting, 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 ting. Kejadian. Emang ada? Nabi Sulaiman. Lo cerita Nabi Sulaiman. Iya. Bukan nabi. Bukan nabi. Istilahnya. Jadi Ini kan manusia. jadi kadang kalau kita mencontohkan Al-Quran, mencontohkan cerita tentang nabi, itu kadang kita itu jawabnya itu kan nabi, Pak. Kita kan manusia biasa, apa yang mungkin bisa. Nah, ternyata dahsyatnya yang mampu memberikan bantuan kepada melakukan keinginannya Nabi Sulaiman itu adalah muridnya, dalam artian umatnya saat itu, yang Nabi Sulaiman mau memindahkan istananya Ratu Balkis kepada Nabi Sulaiman. Yang pertama menawarkan adalah jin Ifrit, disebutkan di surat Al-An'am itu diceritakan jin Ifrit yang menawarkan. Apa kekuatannya jin Ifrit menawarkan kepada Nabi Sulaiman? Saya mampu memindahkan istana Ratu Balkis ke sini sebelum Tuan beranjak dari tempat tidur. Dari tempat duduk. Dari singgasananya. Sebelum bangkit dari duduknya. Cepat juga itu sebetulnya. Tetapi ternyata ada salah satu hamba yang diberi ilmu pengetahuan dari kitab. Ilmu pengetahuan dari kitab, seperti kita berarti ilmu pengetahuan dari Al-Quran. Saya mampu memindahkan sebelum Tuan berkedip. Sebelum berkedip artinya sekejap. Nah, hitungannya detik. Dan itu kan bukan nabi, bukan jin. Kalau jin tadi sebelum beranjak dari tempat duduk. Tetapi manusia, orang hamba yang diberi, yang mempunyai ilmu pengetahuan dari baca kitab, berarti baca Al-Quran. Orang yang punya kemampuan karena dia baca kitab, kan itu berarti yang itu. Nah sekarang berarti Pak Haji sampaikan orang punya kemampuan yang membaca Al-Quran, sehingga dia mampu dengan sekedip mata memindahkan itu. Yang memindahkan bukan Nabi, bukan Nabi Sulaiman, tetapi umatnya kayak bapak gitu. Umatnya kayak bapak itu. Jadi bapak cuma sekedip doang jadi milik. Misalkan bapak lihat tanah di belakang rumah nih, ada 10 hektar. Jadi milik Pak. Gila itu. Tapi bapak bikin takjub Allah dulu, supaya Allah bikin takjub bapak. Caranya yang nggak biasa dijadiin biasa. Apa tuh? Jam 00 senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Kedua, paksain sama ibu atau bapak sendiri boleh, atau ibu sendiri boleh. Sebelum matahari terbit wajib keluar dari rumah. Seperti nenek saya. Nenek saya sebelum matahari terbit pasti dia keluarin bebek, angsa, ayam, dikeluarin tuh sebelum matahari terbit. Udah berisik tuh. Nah nanti nenek saya atau kakek saya salah satu, dia langsung ke kebun, ke sawah. Nah bapak sama ibu juga begitu. Terserah apa mau olahraga pagi, atau mau jalan-jalan, atau mau beli nasi uduk. Buat syarat aja. Manjur gak? Buduh, manjurnya luar biasa. Tapi yang wajib bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Siap. Ada tamu RDAY Pak, baru baca Quran 2 juz. Belum 12 juz. Tapi dia konsisten. Tapi karena dia orang kaya raya, tinggalnya di apartemen, paling tinggi dia tinggal di atas. Lantai berapa tuh? 25 apa berapa tuh? Lantainya. Paling atas. Nah, jadi matahari kejar-kejaran sama dia. Jadi gue lebih dulu daripada lu. Rumah lu kan di bawah. Rumah gue di atas. Jadi jangan sampai matahari terbit. Alhamdulillah udah cair 400 miliar. Ya.
Cewek loh padahal Pak. Maksud saya Bapak juga harus bisa dan pasti bisa. Boleh Pak Haji, iya, Pak Haji boleh gak kalau gue yang baca Quran aja? Boleh. Boleh gak kalau istri gue aja yang baca Quran? Gue kan nggak sanggup Pak Haji. Boleh. Toh nanti juga kalau cair kan dibagi. Baik. Gue nih bos yang baca Quran bukan gue bos, bini gue. Bini gue tiap hari baca Quran. Bini gue tiap hari baca. Gue nggak sempet bos. Gue nggak sempet. Lagi main megang tamu tadi udah tepar. Bini gue baca Quran. Tapi yang dapat. Jadi bapak sama ibu cukup di rumah aja meraktekin ilmu RDAI seperti orang Indramayu yang punya kapal. Coba lu cerita. Kapal yang berangkat ke Papua. Jadi ada tamu Pak Haji yang tadi itu maunya duduk tapi hasilnya datang. Dia duduk Pak tapi punya kapal. Tadi Pak Haji ngajari punya warung gitu ya. Beliau punya kapal yang berlabuhnya dari Indramayu ke Papua mencari ikan. Bos, cari spidol pakai kertas, tulis nama restoran yang tadi apa namanya? Biayanya Pakai cukup kertas, mahal karena 3 bulan perjalanannya, 3 bulan dari Indramayu ke Papuanya. Perjalanan dari Indramayu dengan 15 ABK anak buah kapal itu biayanya 900 juta. Solarnya. Untuk solar. Untuk biayanya solarnya 900 juta. Belum makannya. Sekali. Biaya hidupnya beras, kan butuh Indomie, makan, minyak minum, goreng, perlengkapan hidup sayuran itu selama 400 jutaan. Berarti 1,3 1,3 miliar sekali jalan. Sekali jalan. Dulu sebelum ini beliau selalu nombok. Selalu nombok. 1,3 operasional, pulang kadang zong, kadang nombok. Hasilnya ikannya kan dijual. Karena ikannya dijual itu yang diharapkan banyak itu harus tenggiri. Dipraktekinlah ilmu RDAY sehingga sekali perjalanan dengan biaya yang sama 1,3 miliar, pulang minimal dia dapat 3 miliar. Oh iya. Sehingga tapi 3 bulan. 3 bulan dibeli oleh KUD 3 miliar hasilnya. Itu pun belum maksimal karena ikan-ikan yang biasa masih banyak. Bagaimana Pak Haji? Saya bisa lebih banyak lagi. Harus ditingkat lagi baca Qur'annya 12 juz, sholat tobatnya, kemudian tahajudnya harus rutin setiap malam. 18 nggak boleh ada. Boleh ada. Ini targetnya pulang biar bisa dapat 5 miliar. Ikannya yang banyak akhirnya yang didapat tenggiri. Sama-sama ngejaring. Sama-sama ngejaring. Tapi yang dapat ikan tenggiri, jangan ikan di luar tenggiri. Dan dia praktekin ilmu itu, Pos. Dia jaring dapat ikan tenggiri. Sehingga bisa dapat 5 miliar. 5 miliar. Nah, operasionalnya tetap 1,3 miliar. Nah, jadi 5 miliar dikurangi 1,3, dia untungnya berapa? 3,7. Luar biasa. Saya maunya Bapak begitu. Bapak duduk manis, nih duduk manis kayak ini contohnya ini Pak. Tadi kita rustic, namanya rustic market. Nanti Bapak, Pak Haji, mumpung saya belum pulang ke Tegal, boleh gak? Boleh, tapi Bapak nanti paksain jam 10 kurang, Bapak udah harus di depan. Kalau enggak bisa masuk. Kalau pagi ya. Iya, jadi Bapak nanti namanya rustic market, nanti dikirim sama Om Regi itunya apa Sherlocknya. Ini rustic market Pak. Kita mau masuk aja, beduh, antrinya luar biasa. Makanannya makanan Eropa. Enak Pak, Bapak nanti lihat sambil Bapak batin. Pasti saya punya begini di Tegal. Pasti saya punya. Jadi orang Tegal nggak usah jauh-jauh makan ke Sentul. Rustic market ada di Tegal. Bapak tinggal videoin, bilang sama tukang, sama mandor, saya mau bikin kayak begini ya.
Udah bikin di lokasi yang 8.000 ya tanaman tebu. Bisa? Bisa Pak. Pokoknya di Indonesia tidak ada yang tidak mungkin. Di Al-Quran bahkan Allah tulis tidak ada yang tidak mungkin. Malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam. Aku bisa kata Allah. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Bapak bikin rustic market di Tegal. Namanya rustic market. Mumpung berdua ada. Nah sambil nanti bilang sama putri-putri tercintanya. Papa alhamdulillah dengan peripat 10 juta. Papa dapat wawasan. Dapat pemikiran baru. Di Tegal nanti kita bikin rustic market. Rustic market. Papa datang bukanya restoran jam 10. Papa datang jam 10 lewat 1. Nggak dapet tempat bos. Tadi kita 10 lewat ya. Pak Haji gue nggak bisa loh udah penuh. Maksain juga karena nggak bisa. Kita udah. Nah Bapak bikin nanti di Tegal. Bohong orang se-Jawa Tengah nggak pada antri ke situ.